Assalamualaikum, semangat pagi sahabatku semua. Bertemu lagi dengan kami Nes Ajeng Heri Effendi. Masih di pembahasan luka. Oke, langsung aja ke videonya. Ini bisa kita lihat sudah ada gangren di jari yang ketiga, jari yang keempatnya, jari yang kelimanya sudah pernah diamputasi, sudah dibuang. Awal mulanya itu yang di bawah situ, di bawah telapak. Nah, yang bolong ini. Nah, ini dia. Nah, ini awal lukanya sebenarnya di sini, namanya kales. Kalesnya dibiarkan begitu saja, gulanya tinggi, dan ya itulah namanya kuman kan ada di mana-mana ya, sehingga dengan gampangnya dia masuk dan menginfeksi kaki. Oke, prinsip perawatan luka itu adalah 3M. Yang pertama, mencuci. Kembali ke teknik, mencuci itu kita lakukan dengan teknik yang gentle. Nih bisa kita lihat tangan saya masuk ke sela-sela permukaan luka, ke sela-sela, ke lubang undermining, apa ya namanya, yang ngumpet-ngumpet itu harus kita sentuh gitu, harus kita cuci. Pas pertama ini sayangnya waktu itu nggak kita videokan. Yang pertama itu ternyata sudah banyak ya makhluk seperti itulah, belatung. Tapi ya pas perawatan kedua udah nggak ada semua. Kita korek-korek dengan tangan, kita hilangkan dengan tangan. Setelah itu kita lakukan debridement. Oke, setelah proses pencucian luka yaitu biasa pengeringan dulu ya. Kalau pengeringan itu mah apa ya namanya, nggak usah dibahas lagi. Masa iya luka basah kita langsung eksekusi gitu aja. Kita keringkan dulu. Setelah kita keringkan, masuk 3M. Yang pertama mencuci luka, yang kedua membuang jaringan yang nekrotik. Ini jaringan nekrotiknya untuk jari yang ketiga belum bisa kita apa-apakan. Memang kalau amputasi itu kan sebenarnya nggak masuk di ranah perawat ya. Cuman kalau misalkan kita lakukan dengan teknik yang namanya autolytic debridement, itu bisa nyoplok sendiri loh. Nih jaringan yang jari ketiga itu bisa nyoplok sendiri. Nah, kita sekarang melakukan pembuangan jaringan untuk jaringan yang sudah mati, yang aman-aman saja. Namanya itu safe debridement. Debridement ini banyak tekniknya ya sahabat ya. Ada yang dengan autolytic debridement, ada yang dengan enzimatik, ada yang dengan hydropressure, ada yang dengan kimiawi, ada yang dengan biological, yaitu yang dengan maggot itu. Mungkin nanti yang maggot mah saya akan ada khusus lah pembahasan untuk debridement yang menggunakan maggot ya, belatung. Ya memang sih belatungnya bukan belatung yang nemplok dari lalat gitu aja, enggak. Jadi lalat yang memang sudah dibiarkan. Oke, ini biasa ya. Guntingnya itu kalau misalkan gunting yang agak kurang tajam, aduh itu malah bikin kita keringetan. Jadi harus kita gunakan gunting yang benar-benar tajam untuk kasus-kasus seperti ini. Memang ini pasiennya luar biasa masih kesakitan. Itu bisa kita lihat ada yang diikat itu udah mulai ada krepitasi ke atas. Ini dari awal sudah kami anjurkan untuk ke rumah sakit, tapi kekeh. Anaknya nggak mau, ibunya juga nggak mau. Alasannya sih ya gimana lagi lah, kembali lagi ke ekonomi. Oke, ini kalau dihitung wangi, sangat wangi ini lukanya, sangat wangi lukanya. Mungkin kalau membayangkan luka seperti ini tuh apa ya namanya, kalau udah nemplok ke hidung baunya, kayaknya seumur umur bakal inget banget. Dan kalau kita jauhin malah tambah nyes gitu. Tapi kalau udah kita isep dulu, asik kita isep dulu. Kalau kita isep dulu, ya gitulah. Jadi hidung kita udah mulai terbiasa kali ya, udah mulai terbiasa. Fase yang ketiga, jadi yang pertama itu adalah mencuci luka, yang kedua membuang jaringan nekrotik, dan fase yang ketiga adalah memilih balutan. Memilih balutan seperti apa? Idealnya balutan itu yang pertama itu nyaman, terus yang kedua itu
Kembali lagi ke harga, harganya terjangkau. Yang ketiga, dapat mensupport proses perkembangan lukanya. Ini nanti akan saya bahas khusus untuk di pemilihan balutan. Wah, ini ilmu mahal asli sahabat, ilmu mahal. Banyak yang pengen tahu rahasia-rahasia kami, dan insya Allah nanti kami akan share. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat khusus buat kami dan umumnya buat Anda semua. Semangat pagi. Assalamualaikum. Bye.